Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baik, pada kesempatan ini saya Dinda Burhani ingin sedikit menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang lahir pada tanggal 12 Maret 1824 yang merupakan fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar tentang teori rangkaian listrik. Jadi hukum Kirchhoff ini merupakan suatu teori elektronika yang menganalisis lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Jadi dengan kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff ini, kita dapat menganalisis lebih lanjut tentang arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan tegangan yang terdapat pada titik-titik rangkaian elektronika. Nah, untuk hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff pertama menyatakan tentang arus, yaitu arus yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Atau bisa dikatakan persamaannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan tentang tegangan, yaitu jumlah aljabar penurunan tegangan dalam suatu rangkaian tertutup atau disebut loop yang menuruti arah yang telah ditentukan sama dengan jumlah kenaikan tegangannya, atau bisa kita katakan persamaannya sigma V drop sama dengan sigma V rise. Nah, seperti penjelasan tadi, hukum Kirchhoff pertama yaitu kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, ini untuk persamaannya yaitu sigma I menuju titik cabang sama dengan sigma I meninggalkan titik cabang. Nah, untuk kita mudah mengingatnya, kita bisa menuliskan persamaan seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini sama, yaitu I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2, yaitu jumlah aljabar penurunan tegangan atau disebut dengan voltage drop pada rangkaian tertutup loop yang menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangannya atau disebut dengan voltage rise. Nah, ini untuk persamaannya. Sigma V drop sama dengan sigma V rise. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2, kita bisa menggunakan persamaan yang ini juga. Sigma IR tambah sigma E sama dengan 0. Nah, untuk Kirchhoff 2 ini, kita bisa menggunakan persamaan ini atau bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini ada salah satu contoh untuk hukum Kirchhoff, yaitu carilah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini udah diketahui, misalnya diketahui I1, I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 6 ampere. Nah, carilah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi, ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini kan ada I1, berarti bisa kita tulis I1 sama dengan I2 tambah I3. I1 sama dengan 4 ampere tambah 6 ampere. I1 sama dengan 10 ampere. Nah, berarti besar arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebanyak 10 ampere. Penerapan hukum Kirchhoff ini juga kita bisa lihat di rangkaian seri dan
paralel. Jadi, di mana jika suatu lampu disusun dengan secara rangkaian seri, maka yang terjadi ialah lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang daripada lampu yang jauh dari sumber listrik. Sedangkan jika lampu tersusun secara paralel, maka yang terjadi adalah semua lampu akan memiliki intensitas atau tingkat keterangan yang sama dari satu lampu dengan lampu yang lain, walaupun jarak dari sumber listrik berbeda-beda. Jadi hukum Kirchhoff ini juga berpengaruh pada rangkaian seri dan paralel. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.